Oke, halo semuanya, halo ya anak-anak SMP Danbi bersinar kelas 8. Oke, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita kali ini belajar PJOK, melanjutkan materi bab 3 aktivitas atletik. Kita belum tuntas kemarin, harusnya ada bagian D, yaitu bagian lempar lembing gitu. Tapi tetap saya tidak memasukkan ke dalam PTS. Kita fair, jadi yang belum saya bahas saya nggak akan masukin tuh. Jadi kita PTS tetap nyampe bab 3, tapi nggak nyampe bagian lempar lembing ya kan kemarin yang sudah kalian kerjakan. Dan saya cukup amat prihatin dengan nilai PJOK kalian. Ya ampun, ada apa dengan nilai PJOK kalian? Ya ampun, kebakaran semuanya. Oke, tapi jangan putus asa dan jangan patah semangat. Kalian masih tetap bisa kejar nilai. Saya orangnya sangat baik sama nilai, tetapi dengan satu syarat, kalian harus melakukan sesuatu, mengerjakan tugas kayak gitu. Jadi saya nggak mau kasih nilai cuma-cuma gitu. Saya kasih kalian untuk mengerjakan segini gitu tugasnya gitu. Terus kalian misalkan mampunya cuma segini, oke, no problem, saya akan kasih nilai lebih kayak gitu. Yang penting kalian kerjakan kayak gitu. Misalkan saya kasih tugas kalian video presentasi gitu, ya kalian mau ngomong presentasi, entah itu mau bagus mau jelek, namanya juga belajar. Kita tetap SMP gini kan belajar. Kalau kalian udah masuk ke dunia SMA, kalau ke dunia kuliah, itu udah bukan harus kalian harus baca lagi, tapi harus udah lebih bagus. Tapi ya digembleng dari sekarang kalian belajar. Misalkan video presentasi, saya maunya standar nilai bagusnya tuh segini tanpa melihat buku. Terus habis itu kalian harus menguasai bahasa sendiri gitu. Terus bahasanya jelas, penjelasannya juga bagus dan juga jelas. Tapi kalian mampunya cuma segini, baca textbook. Terus habis itu ya penjelasan seadanya. Nggak apa-apa, dengan segini saya akan tetap kasih nilai segini kayak gitu. Jadi maksudnya baik nilai itu seperti itu. Saya tetap akan memberikan nilai yang bagus, tetapi kalian tetap harus mengerjakan semampu kalian. Jangan kalian pergunakan kebaikan saya demi udahlah bisa baik nilai, saya seadanya aja. Jangan gitu. Jadi jangan memanfaatkan kebaikan guru ya. Nah, oke, lanjut. Kita langsung saja dibuka halaman di 47 bagian lempar lembing. Nah, jadi di di kelas sebelumnya kan di kelas 7 di bab pembahasan ini aktivitas atletik, kalian kan belajar yang namanya tolak peluru gitu. Bukannya kalian ditembak habis itu belajar tolak peluru, itu enggak gitu. Apalagi tolak perasaan, bukan. Jadi lempar peluru, tolak peluru itu kan ada bola besi, bola pejal besi itu yang harus kalian lempar. Tapi kita nggak praktekin di kelas 7 karena kenapa? Keterbatasan alat dan lapangan gitu. Masa kalian harus praktek lempar bola yang sebegitu beratnya, yang ada nanti makan sesuatu pecah gitu, jangan. Jadi kemarin aja yang lompat jauh aja kan ada resikonya, gimana nanti tolak peluru kayak gitu. Kita ya kurang membaca. Jadi untuk olahraga aktivitas atletik tidak adanya sarana prasarana, jadi kita laksanakan yang ada aja gitu, yang bisa dilakukan gitu. Nah, berikut juga terhadap lempar lembing juga pun, maupun kalian lagi nggak pandemi, lagi masuk di sekolah pun, kita nggak akan bahas ini dan kita nggak akan praktekin ini. Paling tetap bahas, cuma kita nggak akan praktekin ini. Karena kenapa? Yang pertama itu lapangan, pasti lapangan. Ya kalau mau lempar mah, ya kalian mau lempar, yang penting lempar jadi gitu ya. Tapi kan lapangan, kalau lapangan segitu, yang ada kalian malah over, lemparnya kena orang, nacap gitu, aduh bahaya banget. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai yang ada malah menimbulkan suatu wabah bencana, kecelakaan kayak gitu. Jangan. Nah, jadi kita tetap bahas dan lempar lembing ini gitu. Tapi tugas kalian juga tidak di rumah tidak dipraktekkan ya. Jadi takutnya ntar, mama aku dapat tugas dari mister lempar lembing, terus orang tua kaget, lempar lembing kayak gitu. Contohnya kalian ambil sapu, terus pas ambil sapu kalian lempar gitu, terus kena kepala detok gitu. Jangan kayak gitu. Nah, oke, langsung saja
di halaman 47 ini, lempar lembing merupakan cabang olahraga atletik nomor lempar. Selain ada lempar peluru, tolak peluru, dan juga ada lempar lembing ya. Mengapa lempar lembing dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga kayak gitu? Nah, padahal kita cuma lempar gitu. Tapi kalau kita perhatikan ada unsur-unsur seperti otot tubuh yang digerakkan pada saat lempar lembing gitu. Nah, nanti videonya akan saya tayangkan di sini. Nah, saya akan kasih contoh praktek video lempar lembingnya di sini. Kenapa? Karena pun saya tidak bisa mempraktekannya di depan kalian gitu. Butuh ke media yang bagus, harus ada yang rekamin. Saya pure selama pembuatan video ini, selama semuanya itu dari yang kemarin-kemarin itu ngetek sendiri, ngedit sendiri, terus pakai HP sendiri, terus ya pokoknya semuanya dipersiapkan sendiri. Sulit gitu. Jadi bagaimana jaraknya, terus ngarahin pas saya larinya gitu, pas saya lari terus ada aba-aba pas saya harus lempar itu sulit. Jadi ya saya nanti ambil di contoh di YouTube, saya taruh di sini kayak gitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan itu bagaimana perbedaan cara memegangnya saja kayak gitu. Nah, jadi nih contohnya pun saya memakai ini ya, pipa. Ini namanya pipa Boom Hackers. Ini punya SD. Ini ada bunyinya. Ada do re mi fa sol la si do gitu. Nah, nih bedanya ada kalau cara Finlandia gini. Ini jempol sama telunjuk lurus gini. Finlandia nih gini nih. Kalau kalian lihat, nah, ini Finlandia. Terus kalau cara Amerika dia gini. Biasa kayak gitu. Nah, kalau kalian melihat di halaman 48 cara membawa lembingnya gitu. Nah, ada yang di atas bahu gini. Aduh, itu jangan ada. Saya paling ngeri kalau dipraktekin di sekolah. Ada beberapa anak pasti udah kayak langsung suku-suku Dayak gitu, suku-suku ABJ udah langsung rame gitu, langsung gitu. Wah, langsung lemparan. Aduh, bahaya banget. Untung aja pandemi kan, jadi tidak mempraktekannya di sekolah. Yang ada malah saling lempar gitu, bahaya. Nah, jadi ada yang di atas gini, ada yang sambil di bawah gini, di bawah gitu. Tapi kalau yang pas di bawah gini, megangnya aja pakai Finlandia gitu, jadi kan ke bawah gitu. Nah, ada pas dia agak ke bawah, jadi matanya ini di bawah. Jadi ada yang di atas gini, ada yang matanya di bawah gini. Nah, yang nanti saya akan kasih contoh videonya, itu kebanyakan yang di atas. Karena yang di atas ini standarnya gampang kayak gitu. Gampang, udah siap-siap ancang-ancang lempar, gini lempar, kalian kasih tarikan, kalian kasih dorongan yang gitu, kayak gitu. Nah, oke, kita langsung aja simak. Inilah videonya.
Nah, jika kalian sudah melihat videonya, dan inilah contoh video waktu di perlombaan olimpiadenya gitu. Ikut video perlombaan olimpiadenya. Nah, kalian sudah melihat kan beberapa video yang sudah Mister kasih lihat di sini, dan tadi sudah kasih lihat ada video contoh olimpiadenya, terus video contohnya cara melempar kayak gitu. Nah, oke, ada juga cara melakukannya, ada awalan, ada saat langkah jingkat, dan sikap melemparnya. Kalian tinggal lihat gambarnya saja di halaman 50 dan lihat di video tadi. Dan itulah kalau kalian mau praktekin, tolong di lapangan yang luas ya, jangan main-main dengan ini bahaya. Dan kalian pun bisa membaca sejarahnya di halaman 51. Tugasnya seperti biasa, video presentasi ya. Oke, video pembahasan lempar lembing sudah cukup sampai di sini, dan kita langsung masuk ke bab 4, pencak silat. Wow, ngebut sekali. Dalam satu video ada 2 bab. Kita bahas bab akhir dari bab 3, bab awal dari bab 4. Nah, pencak silat ini itu olahraga bela diri pencak silat kini telah dipelajari tidak hanya di Indonesia, tapi sudah sampai ke mancanegara. Olahraga ini penuh dengan nilai luhur bangsa, sehingga perlu untuk terus dikembangkan. Oleh karenanya kita perlu mempelajari teknik-teknik pencak silat, apa saja variasi dan kombinasi gerak spesifik pencak silat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kayak gitu deh. Nah, tujuannya nih, setelah kalian mempelajari materi pada pelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik bela diri pencak silatnya dengan menunjukkan perilaku disiplin, percaya diri, keberanian, dan kerjasama selama melakukan aktivitas pencak silat seperti itu. Nah, ini ada pokok pembahasannya, ada hakikatnya, ada gerak spesifik dan variasi gerak pencak silat. Nah, saya pun jujur tidak bisa mempraktekannya gitu. Saya hanya mengkasih contoh videonya, nanti saya akan kasih videonya nanti itu di pembahasan video selanjutnya. Ini kita hanya membahas hakikatnya saja gitu, bahas awal dasar-dasarnya tentang teori pencak silat seperti itu. Tapi untuk bagaimana prakteknya nanti itu di video selanjutnya gitu. Dan misalnya pun kalau pandemi ini sudah selesai, kalau kalian belajar di sekolah, saya akan datangkan pelatih pencak silatnya langsung, dan kalian langsung dilatih oleh yang ahlinya, bukan oleh saya. Saya bukan ahlinya pencak silat gitu. Ya ada ngawur gitu. Nah, lihat di halaman 56
Nah, bela diri pencaksilat merupakan gerak dasar bela diri yang terikat pada peraturan dan digunakan untuk belajar kayak gitu. Namun hal ini semua tidak lepas dari kerohanian. Nah, oleh karena pencaksilat mengandung 4 unsur pencaksilat. Jadi ada 4 unsur pencaksilat itu, ada unsur olahraga, unsur kesenian, unsur bela diri, dan unsur kebatinan kayak gitu. Jadi di tiap perguruan pencaksilat pun ada yang terlalu menonjolkan dari antara 4 ini, entah itu ada yang perguruan pencaksilat ada yang terlalu menonjolkan ke bela diri dan kebatinannya begitu, terus ada yang menonjolkan ke keseniannya gitu, dan atau menunjukkan ke olahraganya. Biasanya kalau yang di olahraga tuh buat yang di atletik kayak gitu, yang di turnamen. Kalau yang kesenian buat penampilan pentas. Kalau yang bela diri dan kebatinan biasanya yang buat orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu gitu. Bela diri contohnya kayak pengamanan, kayak apa kayak gitu, kayak bodyguard, kayak pengawal, apapun itu. Nah, nih kita lihat ada sifat-sifat bela diri pencaksilat. Nah, ini kalian bisa baca, pokoknya ada bersifat halus, lentuk dan lemas, kekerasan sesaat. Jadi tidak terlalu keras kayak kayak gitu, enggak. Dan tidak membutuhkan ruangan yang luas dan tidak suka meloncat. Pokoknya intinya dari kalian baca ini, pokoknya pencaksilat ini berbeda dari karate dan taekwondo. Dia pun tidak terlalu banyak tendangan ke atas kayak gitu, enggak. Seimbang lah gitu. Ini ciri khas Indonesia banget gitu. Gemulai tangannya, tapi tas kayak gitu. Nah, lanjut ciri-ciri bela diri pencaksilat. Kalian bisa melihat di tabelnya ada ciri umumnya, ada ciri khususnya. Umumnya kan menggunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan sebagai alat pembelaan diri. Sedangkan khususnya sikapnya tenang dan lemas kayak gitu. Nah, jadi maksudnya umum adalah umum yang sama seperti halnya dengan bela diri yang lainnya. Kayak pencaksilat dapat dilakukan dengan tangan kosong atau dengan senjata. Kan kayak taekwondo, kayak ada lagi kayak yang memakai double stick kayak gitu. Terus tapi kalau khususnya pencaksilat mempergunakan kelentukan, kelincahan, kecepatan saat dan sasaran yang tepat dengan gerak yang cepat untuk menguasai lawan gitu. Jadi kecepatan kayak gitu. Jadi khususnya itu lebih mengutamakan kecepatan gitu. Umumnya ya sama seperti lainnya kayak menggunakan senjata kayak yang lainnya seperti itu. Nah, pencaksilat tidak memerlukan senjata tertentu gitu, nggak harus pakai pedang, harus pakai benda apapun dapat dijadikan senjata. Ya, jadi yang sekitarnya gitu, pertolongan sesaat gitu. Nah, khususnya itu mempergunakan prinsip timbang badan, yaitu permainan posisi dengan memindahkan titik berat badan kayak gitu. Jadi ini kemampuan khusus sih, jadi kayak keseimbangan kayak gitu. Jadi kayak titik beratnya itu ada di kaki, tumpuannya di kaki, entah di tangan, entah di mana gitu. Khusus dia beda-beda. Kan kalau di karate dia lebih ke tangan, tinjuannya keras. Kalau di taekwondo di kaki, tendangannya keras. Nah, kalau pencaksilat dimanapun dia dibutuhkan tumpuannya beda-beda kayak gitu. Nah, pencaksilat lahir dan tumbuh serasi dengan alam sekitarnya. Jadi inilah yang termasuk dalam unsur kebatinan gitu. Jadi kayak misalkan kalian ada yang namanya ucapan salam, doanya itu ada, karena memang ini unsur kebudayaan Indonesia tidak lepas dari yang namanya ketuhanan kayak gitu. Ya selain dari ketuhanan maksudnya itu adalah alam kayak gitu. Pokoknya tentang ciptaan sang pencipta lah kayak gitu. Kerohanian gitu. Mengeluarkan tenaga sendiri sedikit mungkin, yaitu menghemat dan menyimpan tenaga. Jadi nggak terlalu fight gitu, nggak terlalu keras gitu. Yang penting untuk bela diri, bertahan, berjaga-jaga. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Tugasnya adalah ini di tabel. Kalian cari unsur olahraga di pencaksilat itu apa, unsur keseniannya itu apa, unsur bela dirinya apa, dan unsur kebatinannya itu apa. Di tabel dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan di saya. Kalau kalian mau kerjakan di Word silakan dikumpulkan di saya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Sudah hampir 17 menit videonya. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap kalian harus patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.